Tema saya hari ini itu memaknai arti hidup. Ya, jadi banyak manusia hidup dia hanya sekedar hidup. Ya, saya ulangi lagi, banyak manusia hidup sekedar hidup. Jadi kalau orang beragama itu belum tentu dia pernah berjumpa mengalami Tuhan. Yang menjadi kesalahan, kalau orang sudah merasa beragama, dia sudah merasa bertemu dan mengalami Tuhan. Orang yang sudah mengalami bertemu dengan Tuhan itu pasti beda. Pasti ciri utama orang yang sudah bertemu mengalami Tuhan melalui semedi, bertapa, pasti dia memiliki kasih terhadap sesamanya. Hidupnya tidak sembarangan, tidak akan menghalalkan segala cara itu. Jadi jangan merasa sudah setelah kita beragama, kita merasa sudah bertemu dan mengalami Tuhan. Wah, ini bahaya sekali. Ya, kenapa negara-negara yang tidak beragama lebih maju, lebih manusiawi, lebih bisa memanusiakan daripada negara-negara yang merasa beragama tapi negaranya penuh korupsi, penuh skandal, tidak maju. Orang lain, negara lain sudah memikirkan bagaimana rakyatnya pindah ke planet lain, kita masih meributkan soal agama. Bahaya sekali. Ya, jadi yang pertama itu, jadi orang kalau merasa beragama sudah merasa mengalami bertemu dengan Tuhan, ini bahaya sekali. Dilihat dari mana perilakunya, dilihat cara memperlakukan terhadap sesamanya, berurusan dengan uang, harta. Jadi kalau orang yang belum mengalami pernah berjumpa dengan Tuhan, pasti dia kejam, menghalalkan segala cara, tidak ada kasih. Urusan harta dia bisa melenyapkan nyawa orang lain. Urusan politik dia bisa melenyapkan nyawa orang lain. Ini mengerikan sekali. Dan orang-orang ini tidak ada merasa takut. Padahal di akhir hidup dia, waktu ajal menjemput orang-orang yang tidak memiliki kasih terhadap sesamanya, hidupnya sembarangan. Saya percaya kematian itu mengerikan sekali bagi orang-orang yang kejam, tidak ada kasih terhadap sesamanya. Itu pasti kematian mengerikan karena Tuhan itu ada. Saya kalau melihat kejahatan manusia itu ya, saya percaya bahwa neraka itu benar-benar ada. Kalau saya melihat kebaikan orang, saya percaya orang itu baik sekali. Orang sakit dibawa ke rumah sakit, ya. Kalau dilihat di fenomena di dunia maya, masih banyak orang-orang baik menaruh kasih terhadap sesamanya, memajukan. Orang baik itu tidak mungkin. Kalau saya melihat orang baik, tidak mungkin surga itu tidak ada, pasti surga itu ada. Karena manusia diciptakan Tuhan itu memang surga neraka itu benar-benar ada. Cuman manusia kan nggak mau pikir, belgedes, surga neraka urusan belakang, yang penting saya kaya, korupsi, orang lain mati, masa bodoh. Orang dibikin masa seperti itu. Dan orang-orang yang seperti itu dihadapi kematian itu pasti takut. Saya tidak percaya kalau orang sembarangan hidupnya, kematian itu tidak ada rasa takut sama Tuhan. Tuhan itu maha suci kok. Ya Tuhan itu pasti ada dong. Yang kedua, kalau orang merasa berpengetahuan tentang Tuhan, teologi ya, dari kata theos logos, ilmu tentang Tuhan, logos ilmu theos Tuhan, merasa sudah bertemu dengan Tuhan, wah ini bahaya sekali. Makanya saya tidak perlu pakai embel-embel, saya lebih senang bakti pramana saja. Kalau ada embel MTA, STA itu namanya something, kita semua ngomong something. Something kita ngomong, anything, masih ada dibanggakan. Kalau saya nothing, saya nggak ada kebanggaan kok. Jadi kalau orang merasa dirinya bisa berteologi, mengetahui tentang firman Tuhan, apalagi tahu tentang doktrin, merasa dirinya itu merasa pernah berjumpa, mengalami Tuhan, berani menyesatkan orang lain yang berbeda doktrin. Bahkan pada zaman
gereja mengalami kegelapan gereja itu, perbedaan doktrin itu melenyapkan nyawa orang lain. Itu mengerikan sekali. Padahal perbedaan doktrin ajaran itu yang tahu kan Tuhan, bukan manusia. Soal benar ya tidak itu kan manusia masih subjektif. Penilaian manusia itu relatif subjektif, bersifat subjektif. Kebenaran itu dari manusia itu bukan bersifat absolut, bukan mutlak. Kalau kebenaran dari Tuhan itu mutlak, absolut. Ya, jadi kalau kita merasa diri kita pengetahuan kita dari Tuhan, merasa diri kita lebih rohani, wah ini penyesatan mengerikan sekali. Padahal beda bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan itu beda. Kalau orang sering berdoa menangis di hadapan Tuhan, dia tidak akan sembarangan. Kalaupun orang salah, nggak perlu kita hukum, nggak perlu kita menyesatkan orang lain. Bahaya sekali. Kalaupun dia salah, nggak perlu kita menghukum mereka dia sampai ya. Jadi itu saya membuat saya, jadi kalau merasa sudah Kristen dari lahir ya, dari Kristen dari nenek moyang, dari kandungan saya sudah Kristen, wah udah merasa. Makanya kota-kota daerah-daerah Kristen itu ya, maaf ya saya nggak perlu sebutkan ya, ini kan di medsos ya, daerah-daerah lingkungan kekristenan yang mayoritas Kristen, lihat aja judi, mabuk, perempuan itu sudah ini. Kalau hari Minggu nanti minta Tuhan sucikan saya, kuduskan saya, layakkan saya. Hari Minggu nangis-nangis minta. Jadi Tuhan itu hanya sebagai kain yang menguduskan. Hari Senin udah mulai setengah kudus, hari Rabu kudus, Rabu Jumat kudus lagi. Tapi hari Minggu nanti minta kesucian lagi, dosanya diampuni. Jadi Tuhan itu hanya tempel. Padahal Tuhan mengampuni itu supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Waktu orang berbuat zina didatangkan dibawa kepada Yesus menurut hukum Taurat, ini harus dilempari dengan batu. Ini menurut hukum Taurat ya. Orang berzina itu dilempar ke batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu boleh melempar. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa boleh melempari. Itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu. Tapi orang tadi akhirnya nggak mau semua. Memang orang berbuat dosa kok. Kamu melempari seorang pelacur itu, kalau kamu suci, dan nggak ada orang merasa dirinya suci kok. Jadi Tuhan kita itu hebat sekali. Waktu hukum Kisah itu terjadi pada hukum Taurat, seorang pelacur dibawa kepada Yesus. Guru, menurut hukum Taurat, seorang pelacur ini menurut hukum Taurat dilempari dengan batu. Bagaimana menurut guru itu menjebak Tuhan Yesus? Kalau dia melarang, dia melanggar hukum Taurat. Kalau dia melempari, ya nggak mungkin. Yesus itu pura-pura menulis di tanah, dia minggir. Hukum Taurat itu yang menulis aku kok. Sebenarnya dia memposisikan hukum Taurat yang benar seperti ini loh. Kamu belum melempari bagi mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Lama-lama yang paling tua dulu yang meninggalkan itu. Jadi selama kita hidup di dalam dunia, agar kematian kita, agar di hari-hari kematian ajal menjemput kita ya, bukan menjadi sebuah momok yang menakutkan. Jika saudara selagi masih hidup menaruh kasih terhadap sesamanya, katakan amin. Yang kedua apa? Tidak kompromi dengan dosa. Roma 6 ayat 11, biarlah kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, hidup bagi kebenaran. Kenapa kamu harus menaruh kasih terhadap sesamamu? Kenapa kamu harus menaruh kasih terhadap sesama? Karena hukum Tuhan yang kedua itu adalah kasihlah sesama manusia. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi. Itu nonsen. 1 Yohanes 4 ayat 20,
Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedang yang kelihatan saja kamu tidak merelokasi kejam, bisa melenyapkan, membunuh nyawa orang lain, mengatasnamakan agama, kepentingan politik. Ngeri sekali. Jadi hukum kedua ini, makanya hukum yang kedua ini adalah manifestasi daripada kita mengasihi Tuhan. Bagaimana orang, kalau kita lihat ya, orang kok kejam begitu ya, menghalalkan segala cara, hak orang diambil ya, membiarkan orang lain mati kelaparan, beribu-ribu orang seharusnya bisa makan mati kelaparan karena satu dua orang korupsi gila-gilaan ya. Ini bukti dia tidak pernah mengenal Tuhan. Karena orang kalau mengenal Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu mengasihi sama kita. Itu ya, aku udah diajari bapak saya orang Jawa. Sebelum kekristenan bapak saya itu kebatinan orang Jawa. Jadi wong itu harus welas asih, ojo burung adi gunung, memiliki belas kasih, jangan dumek, jangan sombong. Hidupmu itu hanya sementara di dunia ini. Jadi selagi masih hidup kamu harus menaruh kasih terhadap sesamamu. Kalau kamu menaruh kasih, saya kasih ilmunya orang kebatinan. Waktu kamu sakit, kamu akan cepat sembuh. Waktu kamu punya masalah, akan cepat jalan keluar. Kalau orang memiliki kasih, perlakukanlah dirimu seperti kamu perlakukan dirimu sendiri. Ya. Jadi itu ya, saya umur 60 ini sudah mendeteksi dari perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan melayani dari tahun 1986, umur saya sudah 60. Jadi kualitas kedewasaan rohani seseorang itu gampang banget. Saya udah ngomong sama Pak Evangelis Yunatan, sama Pak Andi, itu cara memperlakukan sesama yang itu kelihatan sekali. Waktu kita punya bawaan itu ya, kalau orang-orang nggak bertobat itu ya, itu kesewenangannya itu mengerikan sekali itu. Dia membunuh orang lain, dibilang membunuh, ngeri sekali di Indonesia ini. Jadi atasan itu kesewenangan yang ada anak buah itu sembarangan sekali. Ya kalau soal kecil, kalau punya sopir pribadi itu kelihatan sekali cara memperlakukan anak buahnya. Jadi kalau orang jual lahir baru itu pasti, kalau sama anak buahnya pun pasti ada kata-kata tolong dong, minta maaf ya. Tapi kalau orang nggak bertobat masih sembarangan ya bahasanya mengerikan, matamu taruh mana ya, bahasa-bahasanya seperti itu kan. Nah, jadi yang kedua, kualitas kerohanian seseorang, saya harus ngomong berkali-kali buat saya sendiri lah, nggak usah buat saudara. Bagaimana berurusan dengan uang. Kualitas seseorang, orang tadi itu kenal Tuhan atau manusia itu beragama tidak, itu kalau urusan dengan uang itu kelihatan tuh. Karena manusia kalau urusan dengan uang itu setannya keluar, uangnya itu keluar, itu menghalalkan segala cara, itu mengerikan sekali. Yang penting saya, orang lain mati masa bodoh. Yang penting keluarga saya, yang penting bisnis saya, orang mati masa bodoh. Ini orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan, orang Kristen, sekalipun pendeta, maaf ya, kalau urusan uang nggak jujur, saya sudah menemui, nggak di mana-mana nggak pun sebutkan, itu pasti nggak jujur itu. Itu kualitas orang seperti itu. Makanya saya bendara, saya serahkan orang lain, istri saya, kamu tulis detailnya mah, jangan sampai. Kemarin Pak Andi ada tanda terima, Pak Andi ini kurang 5.000, tolong kasih lagi sama istri saya, biar istri saya nulisnya gampang. Iya, jadi gitu Pak. Jadi memaknai hidup ini ya, pertama itu agar di hari kematian kita
Dia menjadi suatu momok yang mengerikan, menakutkan, dibuang dalam kegelapan abadi. Daniel 12 ayat 2. Firman Tuhan menulis bahwa semua manusia di planet bumi akan dibangkitkan dari debu. Jadi semua manusia itu akan dibangkitkan dari kematian. Yang satu menerima kehidupan kekal bersama Tuhan, hidup di kerajaan surga. Yang satu menerima kengerian kekal, terbuang dalam lautan api. Daniel 12 ayat 2, saudara baca di situ. Itu format mati, desain Tuhan. Memang manusia itu diberi kesempatan hanya sekali di bumi ini. Bagaimana kelakuannya, yang perbuatannya itu apakah memiliki kasih terhadap sesamanya, kejam, apakah dia mau memiliki hati yang mengasihi, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Orang yang mengasihi, menghormati Tuhan pasti dia memiliki kasih terhadap sesamanya, mau hidup dalam kebenaran. Jadi kalau orang-orang di dunia ini kejam, tidak ada kasih, mengalahkan segala cara, wah, itu di hari kematian itu menakutkan sekali. Karena menurut kesaksian, jadi kalau orang mati, rohnya keluar, itu dia tuh tahu nanti yang menjemput itu malaikat pakai baju kegelapan, terang, itu dia udah tahu. Gelisah begini nanti. Sedangkan orang selagi masih di dunia berbuat baik, menaruh kasih, suka menolong orang, menaruh belas kasih, itu dijemput malaikat berbaju putih. Jadi kematian itu, saya sering melayani di UGD orang-orang yang mati itu loh. Itu orang-orang yang cinta Tuhan itu kematiannya itu wajahnya itu indah, matanya itu seperti masih hidup. Ini kematiannya itu indah karena firman Tuhan menulis bahwa kematian orang percaya itu anak kesayangan itu indah di mata Tuhan. Ya, jadi ya, memaknai hidup ini yang pertama saudara harus memiliki kasih terhadap sesama saudara. Hidup itu sebentar kok. Saya ulang-ulangi, 70 masuk 90 kan, tapi fakta empiris, fakta historis, fakta kenyataannya ada nggak umur 70? Halo? Halo? 70 ada nggak? Sedikit kan? 50, 40 baru masuk klub, makan sembarangan. Umur udah 40, 50 makan B1, B2, B29, terus bagaimana? Jalannya terus begini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Seharusnya kamu itu lebih baik bertanggung jawab daripada mengandalkan mujizat Tuhan. Kamu nggak bertanggung jawab, kena stroke kamu teriak-teriak mau kakek dari BB tumpang tangan tumpang kaki tetap nggak sembuh lah, sembarangan makan. Memang ada sih 1001. Jadi lebih baik kayak saya umur 60 ini banyak makan buah. Katakan deh, walaupun buah pepaya. Ya, jadi memang kalau hidup, memaknai hidup ini, memang kenapa kita harus merangkul kasih? Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Umatnya yang benar pasti punya sifat Maha Pengasih dan Penyayang. Itu umat Tuhan yang benar. Karena tidak ada Tuhan yang kejam, tidak ada. Tuhan itu penuh kasih dan penyayang. Makanya umat yang benar itu memiliki kasih dan yang terhadap sesamanya. Itu umat Tuhan yang benar itu. Yang kedua, orang hidupnya hanya sementara ini, kamu harus tidak mau kompromi dengan dosa. Kita semua ngomong tidak mau kompromi dengan dosa. Ya, Roma 6 ayat 11. Ya, yang singkat. Yang ketiga, saudara mau hidup benar. Kata Yohanes, aku senang mendengar anak-anak hidup dalam kebenaran. Jadi kita Indonesia ini membutuhkan orang yang benar. Penjabat-penjabat itu yang dibutuhkan. Indonesia menjadi negara maju dan beradab kalau penjabat itu memiliki hidup yang benar di mata Tuhan. Bukan orang pintar. Kalau orang pintar otaknya kotor, najis, uang rakyat itu dimakan semua itu.
masa bodoh orang lain mati, kelaparan, sementing saya kaya. Setiap malam main perempuan di hotel, uang triliunan. Itu rakyat menderita, itu mengerikan sekali. Kalau orang pintar moralnya goblok, mengerikan. Makanya kita membutuhkan, bangsa kita membutuhkan orang yang benar. Kalau orang benar pasti memiliki hati yang takut-takut Tuhan. Katakan amin. Bisa mengasihi sesamanya. Katakan amin. Bisa memanusiakan terhadap sesamanya. Pasti jujur, mengabdi kepada rakyat. Ya, hanya itu saudara. Jadi kalau saudara Yohanes 8 ayat 29, coba saudara baca Yohanes 8 ayat 29. Ibu Ruth baca berdiri yang keras. Yohanes 8 ayat 29. Ya. Yohanes 8 ayat 29. Ya, cepat baca yang keras. Ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, dan Ia membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi manusia itu selama hidup di bumi itu sebenarnya nggak perlu takut khawatir kalau hidup dia itu selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup benar itu loh. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ada yang kita takutkan, khawatirkan. Rahasia ini ya, kalau hidupmu melakukan kehendak Tuhan ya, sebenarnya nggak perlu kita takutkan, kita khawatirkan. Orang yang hidup menyenangkan Tuhan itu pasti dikasih pasangan hidup jodoh yang baik, pasti kasih rezeki yang lancar kalau hidupnya benar. Kalau hidupnya benar pasti mengasihi sesamanya kok. Tetangganya nggak punya beras, kamu berikan beras. Katakan amin. Jangan kamu makan-makan sekali makan 3 juta, 5 juta, 800.000, 600.000 2 orang. Tetanggamu beras 5 kilo aja, kamu ini orang-orang yang maaf kata udah nggak punya ngomong di mimbar ini asal. Kalau untuk kepentinganmu kamu tak terbatas ya, tapi untuk kepentingan orang kamu nggak peduli. Orang lain nggak bisa makan, masa bodoh. Yang penting saya jalan-jalan. Ya, jadi prinsip yang ketiga ini ya, itu orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Yesus mengklaim dirinya tidak pernah seorang diri karena hidupnya selalu menyenangkan Tuhan. Ini rahasia hidup saya selama saya hidup. Walaupun satu rahasia ini saya sering juga jatuh. Saya sering jatuh juga. Tapi saya bisa berkenan. Berkenan itu dimulai dari apa? Keluarga. Katakan amin. Hubungan suami istri. Anak-anakmu harus jadi berkat. Kamu sebagai orang tua harus mengasihi istrimu setia sampai mati. Katakan amin. Hanya maut yang bisa memisahkan. Katakan amin. Jadi dalam iman Kristen hanya satu, karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia tidak pernah menciptakan Adam dan Hawa, ada Hawa, ada Siti, ada Adam, Hawa dan Adam dan Hawa. Jadi pasangan itu satu. Itu memang Kristen indahnya. Ya. Jadi kamu kalau iman Kristen itu carilah pasangan orang yang cinta Tuhan. Pasti kamu tidak akan menjadi selir, cukup satu. Katakan amin. Itu pengajaran Alkitab ya. Karena manusia tidak bisa mengasihi lebih dari satu, pasti menduakan. Tidak ada manusia adil, hanya adil itu Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, makna hidup ini, arti hidup di dalam dunia ini ya. Saudara mau tidak mau harus memiliki kasih terhadap sesamamu. Kadang Tuhan suruh memberi dalam kekurangan. Kalau kita memberi kelimpahan, semua manusia bisa. Jin, pelacur, germo-germo Singapura itu bisa memberi dengan kelimpahan. Tapi Tuhan kadang-kadang nyuruh kamu berikan orang itu. Kadang-kadang kalau saya mentransfer hamba Tuhan, Tuhan ngomong, masa kamu hamba Tuhan kasih segitu? Waduh, nggak bisa juga, harus saya lebih juga. Ya.
kasih terhadap sesama. Karena orang yang kalau berbuat kasih dia tebus, orang yang memiliki kasih menang atas penghukuman. Orang yang memiliki kasih, kematian itu bukan suatu lagi momok yang menakutkan, tapi kematian itu adalah suatu kebutuhan keindahan. Kita bisa ketemu dengan Tuhan, kita bisa melihat wajah Tuhan, kekasih abadi kita kalau kita memiliki kasih terhadap sesama kita. Yang kedua, apa tadi? Masih ingat 3 tadi apa tadi? Masa nggak ada yang lupa sih? Kita mau selesai nih 30 menit. Apa? Tidak mau kompromi dengan dosa, tidak mau kompromi dengan dosa. Ini angel. Mau pendeta, mau ustadz, tidak mau kompromi dengan dosa, itu perjuangan yang berat. Karena saya sudah mengambil keputusan sebagai hamba Kristus, saya tidak mau kompromi dengan dosa. Lebih baik makan tempe tahu, walaupun lama-lama makan tempe tahu wajahnya kayak tempe tahu. Tapi Tuhan nggak izinkan itulah. Kira-kira kalau hamba Tuhan di daerah makan tempe tahu mati nggak? Nggak mati, cuman wajahnya kayak tempe tahu. Terus nggak ada lauk, makannya kecap kerupuk. Hamba Tuhan mati nggak tuh? Enggak, cuma lagunya bukan terbang, kan kerupuk bisa terbang itu kan. Jadi lagunya seperti itu. Jadi kalau saya pernah ngalami ya, jadi nggak ada uang, hanya beras, kecap sama kerupuk itu memang kalau seminggu makan kecap kerupuk itu stres. Jadi kurang gizi itu kurang stres Pak. Tapi itu nggak lama lah makan kecap kerupuk itu. Kalau hamba Tuhan nggak punya duit makannya teri ikan asin, lama-lama darah tinggi. Nah, orang-orang kampung itu cepat meninggal makannya karena daun singkong, teri ditumbuk terus akhirnya kolesterol semua. Nah terus bagaimana ya? Tapi yang ketiga tadi apa? Mau hidup dalam kebenaran, tetap saudara harus berusaha hidup. Hari esok akan lebih baik. Saudara harus percaya hari esok akan lebih baik. Kita semua ngomong hari esok akan lebih baik. Tomorrow will be better. Kita percaya bangsa kita akan tambah baik karena Tuhan mengirim para penjabat orang yang hidupnya benar, bukan pintar, benar. Kalau orang benar pasti memiliki 3 sifat tadi, memiliki kasih terhadap sesamanya, tidak mau kompromi dengan dosa, mau hidup benar. Ya, mari kita berdoa di hadapan Tuhan, saudara.